Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, saya akan menceritakan penggantian kaca. Jadi ini sayangnya kacanya udah diganti nih ya. Ini kacanya udah diganti. Karena video saya pagi tadi sebelum kacanya diganti itu sudah saya videokan, tapi ternyata videonya hilang atau terhapus atau gimana saya nggak tahu, sehingga belum sempat tervideokan oleh saya ya. Nah tadi kaca saya itu sebenarnya pecah. Jadi awalnya 20 cm, kemudian manjang terus ke sini dia. Nah panjang kayak ini dalam waktu 3 hari. Jadi waktu pertama pecahnya 20 cm, terus kebetulan karena saya lagi di jalan, saya biarin aja. Nah setelah 3 hari baru saya nyampe rumah lagi, dia udah panjang, udah dari sini naik ke atas kemudian melengkung seperti itu ya. Nah penyebabnya adalah kena lentingan batu dari mobil di depan, dari ban mobil di depan seperti itu ya. Namanya sama-sama musibah ya, nggak ada yang bisa disalahkan, itu namanya musibah. Jadi saya akhirnya pesan kaca ke tukang kaca di daerah rumah saya. Nah tapi kaca yang biasa sama yang pakai TSS itu beda, selisih harganya 400 ribuan. Jadi kalau yang TSS itu ada bracket khusus untuk kamera ini, jadi nanti kameranya dilepas kemudian ada bracket khusus untuk nancepin lagi kameranya supaya tepat gitu ya. Nah harga kacanya kalau di online itu sekitar 1,3 yang biasa, sementara yang untuk TSS sekitar 1,7 kalau di online. Nah tapi ini saya terima pasang di daerah saya itu 2,7 kenanya. Memang agak mahal, cuma saya hitung-hitung ongkos kirim dan lain sebagainya gitu ya, wajar lah, masih worth it lah menurut saya ya. Karena kalaupun saya harus katakanlah ke Palembang yang 2 jam dari rumah saya, itu saya masih butuh bensin 300 ribu atau 200 ribu, makan dan lain sebagainya ya, ujung-ujungnya masih sama aja gitu. Nah dan pemasangannya itu sebenarnya sebentar, tetapi karena nunggu lemnya harus benar-benar kering itu butuh waktu sekitar 3 jam 4 jam seperti itu. Oke, saksikan video saya berikut ini gimana saat kaca baru aja diganti. Sebenarnya waktu penggantian juga tidak saya videokan ya, tapi saya akan ceritakan proses-prosesnya aja seperti itu. Oke, saksikan terus video saya. Oke, ini kaca yang aslinya ya udah dilepas. Jadi ini bracket TSS nya, bracket untuk kameranya seperti ini. Nah bedanya itu ya, kalau yang TSS ada bracket kamera seperti ini. Nah harga bracket ini aja mungkin 400 ribuan, karena selisihnya di bracket ini 400 ribuan gitu. Jadi bracketnya ini boleh dikatakan 400 ribuan harganya seperti itu. Ini penampakan sebelum kameranya dipasang, tapi ini kacanya udah dipasang ya. Kacanya udah diganti, tapi kameranya belum dipasang. Kamera untuk TSS-nya belum dipasang. Gitu. Ini kamera TSS-nya seperti ini. Ya, sensor TSS-nya seperti ini. Dan ini covernya. Ya. Ini belum dipasang sama bapak yang memperbaiki kaca ya. Nanti dia akan pasang kameranya dan covernya setelah benar-benar kering. Oke kawan-kawan, ini sudah selesai ya, sudah dipasang, tapi ini masih dikasihnya blister itu untuk nahan. Katanya besok baru bisa dilepas. Dan kaca film belum boleh dipasang, katanya tunggu sekitar seminggu ya, untuk memastikan bahwa benar-benar sealernya udah benar-benar mantap. Nah tapi ini ada masalahnya. Ini cek engine-nya nyala, terus ada malfungsi kontrol mesin. Ini tadi juga tertulis kamera ya, kamera malfungsi, kamera masuk malfungsi kontrol mesin seperti itu ya, suruh kunjungi dealer. Nah ini kodenya 11E, belum saya cek apa penyebabnya, cuma kemungkinan ini saat ngelepas TSS nya tadi itu dalam keadaan kamera masih lepas, kemungkinan si tukang kacanya menyalakan mobil ya, mungkin dia mau geser mobil, mindahin mobil gitu, sehingga dideteksi nggak ada kamera, tadi sempat malfungsi kamera sebenarnya. Jadi itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, karena ini kameranya ketutup blister ini gitu, nanti akan saya lepas dulu penutupnya, itu saya ganti blisternya di tempat lain. Kemudian saya akan reset ECU-nya. Nah untuk reset ECU kan ada 2 cara ya, saya pernah bikin kontennya. Pertama bisa melepas negatif aki, bisa juga menggunakan OBD2. Nah saya akan menggunakan OBD2 supaya
saya tahu nih kode, supaya tahu juga nih kode malfungsinya tuh apa seperti itu. Oke, saya akan coba dulu reset ECU-nya. Oke, ini torque-nya udah kebaca ya. ECU-nya udah kebaca. Saya pakai aplikasi torque. Sekarang saya coba akan scan, cari kodenya. Tap web more information. Apa nih? Oh, tap web more information. Jadi dia nggak ada informasi apa-apa ya di sini. Oke, ini setelah dicek di webnya ini ya. Nih, lost communication with cruise control from distant range sensor. Jadi dia memang tadi sempat hilang komunikasi dengan kameranya. Jadi kemungkinan ini saat keadaan kameranya dicabut tadi, si tukang kacanya sempat ngidupin mobil. Jadi deteksinya gitu. Sebenarnya kalau dia nggak ngidupin mobil, nggak akan dideteksi. Jadi maksudnya seharusnya setelah kamera dicolokin lagi baru mobil hidupin, supaya nggak terjadi fault code ini gitu. Nah, sekarang kita coba clear, mudah-mudahan bisa ya, clear fault code. Oke, kita clear. Oke, sudah oke nih, tidak ada lagi ya fault code nya. Alhamdulillah berhasil ya, tidak ada lagi fault code-nya. Jadi ya itu tadi ya, penyebab fault code-nya adalah karena tadi kemungkinan saat kaca baru selesai dipasang tetapi sensor kameranya belum dipasang, kamera TSS-nya. Kemudian si tukang kacanya nyalain mobil karena mau mindahin mobil, karena saya lihat tadi mobilnya waktu pertama saya datang tuh ngadep ke sini, tapi udah ganti menghadap ke sisi lain. Jadi dia sempat geser mobil gitu. Nah, saat itu si ECU mendeteksi bahwa tidak terdeteksi si kamera, sehingga dia menimbulkan fault code di ECU-nya seperti itu. Nah, caranya ya itu tadi ya, benerin dulu kameranya udah dicolok semua, yakin udah dicolok. Selanjutnya baru kita reset, karena kalau masalahnya belum selesai tapi kita reset, nanti dia akan hilang dan timbul lagi gitu, masalahnya timbul lagi gitu. Jadi dia hanya hilang berapa detik, kemudian dideteksinya masih ada kode, ya dia error lagi. Jadi reset ECU itu bukan menghilangi reset ECU itu sekedar untuk mereset aja gitu, bukannya artinya memperbaiki, bukan. Jadi kita harus perbaiki dulu baru kita reset. Jadi kita acknowledge lah, kalau dalam sistemnya itu namanya acknowledge ya. Oke, mungkin itu aja sharing saya, semoga bermanfaat ya. Penggantian kaca jadi seperti ini. Kacanya udah diganti, tetapi dalam waktu 1 minggu nggak boleh dulu pasang kaca film, karena pasang kaca film kan nanti akan dipanas-panasin. Nah, nanti takutnya sealernya bermasalah. Jadi sementara katanya seminggu ini jangan diganti dulu kaca filmnya, jangan dipasang dulu kaca film, biarin seperti ini. Kemudian ini masih ditahannya pakai isolasi ya, ini supaya nggak turun, biarin dulu katanya sehari 2 hari, setelah itu baru cabut kaca filmnya nanti setelah seminggu. Mungkin itu saja sharing saya, semoga bermanfaat kawan-kawan. Iya, ini harga pokoknya semuanya sama pasang, karena saya tinggal di daerah ya. Jadi 2,7 itu sudah semasuk kacanya tapi yang ori ya, yang memang ori dari Daihatsu. Ya kaca Toyota itu orinya Daihatsu, karena dia bilangnya belinya di Daihatsu ya. Karena memang ini kembarannya Daihatsu gitu. Dan dia nggak nyampein berapa harga kacanya. Cuma kalau saya cek di web, harga kaca ini sekitar 1,7 ya. Kemudian ya dia sealer mungkin dia modalnya sekitar 1,9. Jadi dia mungkin sekitar ongkos pasangnya sekitar 800.000 ya. Tapi oh ya, ongkos kirim kacanya juga kayak gitu ya. Mungkin dia ngambil sekitar 500 ribuan lah ongkos pasangnya gitu. Cuma dibandingkan saya harus pergi ke Palembang, ongkos tol gitu, ongkos bensin, makan, ya worth it lah. Saya ganti di daerah saya sendiri, itu menurut saya worth it lah. 2,7 itu nggak mahal lah gitu ya. Ada yang teman bilang, oh di Jakarta murah tuh, cuma 1,9 apa kalau nggak salah ya. Ongkos saya ke Jakarta aja udah berapa juta gitu. Itu aja, semoga bermanfaat sharing saya pada hari ini kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, pemasangannya cukup rapi di sini. Kalau kawan-kawan ada yang tinggal di Pramuli, ini bengkelnya Vista Glass ya, cukup rapi pemasangannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.